wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast di channel SMPN 229 Jakarta, Education Through Conversation. Perkenalkan, nama saya Nisha Alika Fauzia. Dan nama aku Nur Akmal Fadri. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Boleh Ibu perkenalkan diri? Dirinya. Oh, baik ya. Nama saya Ibu Tuti Taruyah Aji ya. Saya mengajar di Universitas Negeri Jakarta di Prodi Pendidikan Musik, tapi saya juga mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa dan juga mengajar S2-nya Pendidikan Dasar dan S3-nya Pendidikan Anak Usia Dini. Ya. Bagus ya Bu. Kita podcast ini mau nanya-nanya seputar tentang kebudayaan Betawi. Boleh? Boleh, silakan Oke. silakan. Yang bisa saya jawab ya. Pertanyaan pertamanya, apa saja budaya Betawi yang perlu kita lestarikan sekarang? Oh ya, budaya Betawi yang perlu kita lestarikan. Kalau dikaitkan dengan kurikulum ya di sekolah, memang banyak hal yang perlu dilestarikan, apalagi terkait dengan dikenalkan kepada anak-anak generasi penerus nih ya, yang seharusnya memang paham sekali dengan budayanya, karena kan seharusnya memang di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung ya. Apalagi memang yang tinggal di sini adalah memang orang Betawi ya, dia harus paham gitu ya. Dan kalau di dalam teori yang namanya multicultural education, seseorang anak itu bisa mengerti, menghargai perbedaan kalau dia paham budayanya sendiri. Maka sangat nggak adil atau nggak pantas kalau yang orang ada di Jakarta nggak paham budaya Betawi gitu. Iya. Terus gimana? Jadi banyak kalau yang mau perlu dilestarikan, misalnya kalau terkait dengan bahasa tentu saja, karena kan dia menjadi kekayaan, namanya apa, dipergunakan sebagai komunikasi keseharian ya. Lalu yang pantun yang menjadi identitas Betawi ya ya, Bu. Betawi ya. Ini kalau misalnya tidak diperkenalkan kepada anak dari sejak kecil, ini sangat disayangkan karena harusnya dia menempel. Anak-anak tuh pada pantun-pantun tertentu harusnya dia hafal. Terus apa lagu Betawi ini ya iyalah orang menjadi kekayaan. Lagu Betawi itu keren, dia banyak ragamnya lagu daerahnya dan isinya itu banyak pantun. Nah, Iya, itu identiknya sih emang pantun ya. Kalau betul. untuk Termasuk yang paling menonjol tuh di pantun di Jakarta. Iya betul. Ya. Kalau apalagi kalau pantunnya tadi, misalnya kita nyuruh anak latihan buat pantun, lalu dipraktekin di lagu daerah Betawi, nah, maka dia sekali berkudayung 2-3 pulau terlampaui, lagi belajarnya pantun, tapi lagunya juga bisa gitu ya. Iya, ya boleh. Oh, kalau mau tahu gimana nih Bu cara untuk ngajarin anak-anak dari kan biar tahu dulu, biar tahu lebih biar tahu dulu. kayak kan anak sekarang itu kan kayak lebih keseringannya tuh megang HP gitu kan. Nah kalau buat ini nih buat ngajarin anak-anak ini tuh biar tahu kebudayaan Betawi itu gimana. Iya, itu pantun siapa? Iya, ini memang harus ada kerjasama nak. Kerjasama kalau kata Thomas Likona itu yang memang ahli pembentukan karakter ya, untuk membentuk karakter anak itu harus kerjasama sekolah ya, orang tua dan masyarakat. Jadi kalau misalnya di sekolah udah wajib banget ya, karena itu memang di kurikulum kan juga sudah ada ya, ada perdanya juga tentang budaya pelestarian budaya Betawi, itu budaya kurikulum muatan lokal. Nah nanti dari sana kalau di sekolah itu ada semacam kalau dulu masih TK kan buku penghubung misalnya ya, jadi sesekali orang tua bisa diundang di sekolah, misalnya harus juga memperkenalkan ini gitu. Jadi memang kalau dalam pendidikan itu harus ada unsur sesuatu pemaksaan dalam tanda petik ya, nggak boleh kita misalnya game sebenarnya kalau kita mau ada kreatif bisa saja gamenya itu isinya tentang budaya Betawi gitu. Jadi kita memanfaatkan sesuatu yang sekarang sedangin apa yang nggak bisa dilepasin sama anak, itu kan di game, munculkan di game itu misalnya permainan anak Betawi atau memperkenalkan budaya melalui game itu misalnya. Oke. Jadi harus lebih kreatif gitu ya dalam menggunakan HP. Betul, kreatif dari sisi guru. Terus harus ada juga tadi apa hubungan yang baik antara guru dengan orang tua ya. Sehingga tugas-tugas pun ya dikontrol, orang tuanya juga harus tahu juga gitu ya, sebagai masyarakat gitu ya.
Ibu tradisi budaya Betawi ini yang menurut Ibu tuh udah hilang gitu di Jakarta? Kira-kira apa Bu? Yang sudah hampir hilang. Iya. Mungkin bukannya menghilang ya, tapi sedikit bergeser. Misalnya Iya. eh, salah satunya bagaimana menghormatin orang tua ya. Kalau sekarang dulu kan salaman itu cium tangan sama orang tua. Setiap yang dituakan itu orang dicium tangan. Cium tangan tuh begini. Iya. Nah, dia Ke bibir ya. berkahnya ya. Oh sekarang anak-anak di sini gitu. Saya bilang nanti kadang-kadang ngeri juga kalau lama-lama kemana gitu ya. Jadi harus cium tangan, cium tangan tanda takzim ya, tanda takzim ya. Itu penghormatan pada orang tua. Lalu ya sesuai juga dengan apa kesantunan ya. Sekarang kan memang sebenarnya mungkin bukan di Betawi saja masalah ini menjadi masalah yang sifatnya agak umum karena anak-anak itu biasanya memang tersibukkan dengan hanya urusan ya misalnya sekolah, lalu sekolah tidak memperkenalkan itu misalnya. Ya jadi hal-hal yang terkait dengan sopan santun itu tidak ada. Padahal kalau di Betawi itu diajarin banget. Iya. Kalau anak itu menghormatin orang tua, yang menghormatin orang tua. Nah ini mungkin kayaknya sudah mulai tergeser, ya bergeser nilainya. Terus ada juga gini, kalau Betawi itu budayanya itu disebut begini, budaya kan ada lagunya Sidul, ya yang lagu dia budaya Betawi itu terkait dengan mengaji gitu kan ya. Iya. Apa sih lagunya itu? Coba kamunya bisa nggak? Apa ya jadi lupa lirik tiba-tiba. Lupa liriknya. Ini Sidul anak Betawi asli, Ya. kerjaannya sembahyang mengaji, Ya. tapi jangan bikin dia sakit hati. Jadi kalau orang Betawi itu dia apa namanya Agamis ya. enggak sama ngaji itu dari kecil. Jadi dia diwajibkan ngaji. Jadi sekolah banyak kan dulu ngedua malah. Ada dia sekolah SD tapi sekolah juga madrasah. Nah, jadi orang anak Betawi dari dulu diajarin kecil tuh ngaji. Nah, budaya yang ada sampai sekarang itu misalnya palang pintu. Palang pintu tuh di dalamnya ada yang namanya ada bagian selain pantun, lalu silat, lalu ada syikah. Syikah itu filosofinya setiap orang yang mau nikah harus bisa ngaji. Tuh, jadi ada filosofinya budaya itu. Iya. Ya, jadi orang Betawi identik harus pinter ngaji. Nah, itu salah satunya ya. Jadi itu yang udah mulai agak tergeser ya. Agak sebenarnya saya Ibu Tuti kemarin juga ada kadang-kadang kalau misalnya kan aktif juga di salah satu lembaga wanita cendekia ya MAI. Kita tuh pengen sebenarnya harusnya ada kebijakan pemerintah yang artinya mengkondisikan anak untuk mengaji. Jadi misalnya kalau di Jogja kalau nggak salah ada ya, misalnya anak belajar. Jadi jam sekian tuh bener-bener belajar nggak keluar. Tapi kalau ini kita yang Betawi loh yang punya kekhasan. Jadi jam sekian ngaji gitu loh. Nah program TV mau yang mana aja pokoknya pemerintah kebijakannya pada saat itu ngaji. Nanti dia mau pilih yang mana kek. Mau nggak ikutin TV tapi dia mau orang tua ngaji karena nggak ada program yang lain. Nah ini saya kepengen banget seperti itu supaya budaya ini nggak hilang. Kenapa? Menghadapi zaman yang udah sedemikian banyak tantangan, yang namanya penguatan agama nanti melalui ngaji itu sangat penting begitu ya, gitu sayang. Makasih, makasih banyak. Terus selanjutnya kira-kira ada nggak sih perbedaan dari yang budaya zaman dulu sama yang sekarang gitu? Ya. Budaya Betawi yang dulu Budaya sama yang Betawi sekarang dulu. tuh ada nggak sih perbedaan kita sebagai anak zaman sekarang nih? Iya. Ya kalau tadi sebenarnya contohnya tadi sudah ada ya, karena itu ada pergeseran ya, pergeseran nilai. Kalau tadi kalau saya mah masih kecil dulu sampai begini, saking menghormati guru, apalagi dia guru agama. Itu kalau misalnya beliau bertamu ke rumah kita, itu ditungguin bekas minumnya. Nah ini sampai kayak begitu budayanya. Ditanamkan bagaimana menghormati orang-orang ya, termasuk guru dan apalagi adalah yang terkait dengan guru agama. Ya orang yang punya kelebihan di dalam bidang agama, dulu sebut mu'alim, saya masih kecil, itu kita hormatin banget sampai bekas minumnya ambil berkahnya begitu ya. Lalu budaya apa lagi ya kalau yang misalnya kita bisa lihat semuanya yang bergeser secara umum ya berarti berpengaruh juga pada Betawi. Bu, kan budaya Betawi itu identik sama
orang-orang yang lebih tua gitu ya Bu. Eh, Maksudnya tuh kayak yang paling mendalami Betawi itu tuh orang-orang yang udah berumur gitu. Iya, sekarang udah malah Oh jarang iya. gitu. Eh, Artinya kalau yang tua-tuaan yang sudah berumur itu kan artinya dia sebagai pelaku sejarahnya lah gitu ya dari budaya itu. Nah makanya oleh karena itu yang muda-muda ini perlu diperkenalkan. Nah senjata yang paling utama untuk memperkenalkan budaya dalam hal ini budaya Betawi adalah sekolah. Nah karena sekolah itu merupakan garda paling depan untuk memperkenalkan budaya itu sendiri. Makanya sangat miris kalau seandainya di sekolah itu sudah ada perda tentang ada muatan lokal, tapi tidak menekankan hal-hal yang sekarang ini sudah mulai bergeser ya, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana termasuk berlaku kepada tetangga. Tadi dibilang bergeser, yang tadi mau dicontohkan Ibu Tuti contohkan lagi. Sebenarnya bukan hanya anak Betawi, jadinya anak-anak sekarang itu tidak seperti anak-anak zaman dahulu. Karena kalau dulu kan kita dikuatkan belajar agama. Jadi belajar agama itu kita tertanam banget, hormati yang tua, sayangi yang kecil. Atau kamu tidak dianggap beriman kalau tidak menghormati tetangga kamu, misalnya seperti itu. Jadi kita tuh sama orang yang mana aja kita hormat. Jadi nggak mandang-mandang dia siapa, misalnya katakanlah status sosialnya di bawah kita, tapi orang Betawi nggak begitu, ya egaliter. Makanya sapaannya itu biar sama yang misalnya orang nggak punya kedudukan, ya babe, apa siapa itu tetap dihormati, nggak memandang itu. Nah kalau anak sekarang kayaknya seperti itu sudah agak berkurang ya. Ya paling bagus kan kayak begini, kalau misalnya di guru di sekolah, kamu tidak bisa hidup dengan orang di sekeliling kamu seperti orang asing. Karena saudaramu jauh itu tidak bisa berfungsi seperti keluarga karena jauh. Kalau ada apa-apa yang paling dekat adalah tetangga. Maka kalau kita tidak baik dengan tetangga, ya itu makanya akan repot gitu ya. Nah, kalau di dalam ajaran Islam nggak usah jauh-jauh, yang dia harusnya dengan tetangga itu paling dituntut banget. Dikatakan kalau kamu nggak dianggap nggak beriman, kalau kamu di tetangga kamu masih kelaparan, bisa itu saking bahwa kita harus punya kepedulian kepada sesama. Jadi ajaran-ajaran ini yang mungkin sudah mulai tergeser gitu, bukan hanya di Betawi ya. Jadi lo gue gitu, gue nggak nyusahin lo gitu kan. Banyaknya gue nggak nyusahin lo, gue ngapain mesti hormat-hormat gitu. Kayaknya anak muda sekarang seperti itu. Kurang. Tapi yang sini enggak ya? Enggak dong. Aman-aman. Oke Bu, yang terakhir boleh Bu kasih pesan untuk anak-anak Betawi atau anak-anak budaya yang lain juga untuk kedepannya ini, untuk melestarikan budayanya. Iya, pesan saya untuk hal-hal yang baik, karena budaya juga kadang-kadang ada pengaruh. Kita juga ada dulu budaya yang misalnya dulu pernah saya tahu dikatakan ada misalnya ada budaya ngancak gitu. Jadi kalau setiap kayak malam Jumat itu memberi ada yang begitu ya, tapi di keluarga saya tidak, tapi di keluarga paman saya ada gitu. Jadi misalnya kalau malam Jumat itu kan pendaringannya dipenuhin, akhirnya minum, terus ada yang bikin kopi gitu, katanya nanti arwah-arwah itu pada datang. Ya sebenarnya ya kalau secara rasional ya bagus aja, airnya dipenuhin, diisi supaya besok ketika udah mau dipakai dia udah mengendap kan. Kalau dulu kan air sumur kan udah bagus gitu ya. Terus ngancak ini kan yang ruh kan tidak makan yang fisik ya. Tapi kalau kita misalnya diajari di Islam tuh kalau mau sayang sama yang leluhur-leluhur kita ya kita doain gitu. Jadi bukan dalam bentuk fisik. Nah budaya yang seperti ini kita nggak apa-apa sebagai heritage saja. Oh dulu pernah ada kayak gitu, atau sebagian orang, mungkin nggak semuanya, ada sebagian kita hargai bahwa itu pernah ada. Tapi ketika di zaman segini pendalaman agamanya sudah lebih bagus, oh berarti itu harus ditinggal misalnya seperti itu. Tapi yang bagus harus kita perkenalkan, harus kita actionkan. Jadi pesan Bu Tuti, ketika ada yang bagus gitu, kenapa tidak dipakai? Ketika itu menjadi kekayaan kita, kenapa kita abaikan? Ya, jadi mari sama-sama kita jaga. Apalagi itu bisa membawa kebahagiaan, kemaslahatan umum, kebahagiaan kita untuk dunia dan akhirat. Budaya Betawi itu agamis loh, jadi bahagia dunia akhirat, insya Allah. Masih satu lagu. Boleh satu lagi?
Iya, ada request lagu Betawi. Misalnya ini ada tadi Bu Tuti bilang pantun ya. Kan lirik, ada lirik tentang pantunnya sastra kan. Anak dilatih membuat pantun itu kan berarti dilatih kecerdasan bahasanya menggunakan bahasa yang indah. Tapi kalau dinyanyiin maka dia juga terlatih lagu-lagu Betawinya dan juga dia bisa secara otomatis dia ikut melestarikan. Misalnya kayak gini ya, kan kicir-kicir ini lagunya dan seterusnya. Saya bisa bikin pantun ya. Jalan-jalan ke kota Batu. Nah, bisa gitu ya. Atau gini, maaf kalau saya nanti boleh ini dipotong lagi. Misalnya, kalau mau beli oleh-oleh, beli saja ya tuan si buah kurma. Kalau mau jadi anak soleh, dari kecil belajar agama. Atau ada satu nih, lenggang kamu pernah tahu? Tahu. Misalkan lenggang kamu itu juga isinya kan pantun semua. Lenggang, lenggang kangkung, kangkung di rawa-rawa. Nasib terima untung, punya kawan senang tertawa. Kita mau ngajarin apa ke anak? Kita bikin di situ. Lenggang, lenggang kangkung, kangkung dari keranji. Nasib terima untung, punya anak pinter mengaji. Kalau ibu guru misalnya di kelas, lenggang, lenggang kangkung, kangkung dari kota Sunter. Nasib terima untung, punya murid pade pinter-pinter. Jadi Suaranya bagus banget. iya, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Anak cerdas, anak senang, lalu budaya terlestarikan. Masya Allah ya. Itu saja mungkin. Ya, mungkin sampai sini aja. Aja ya Bu, terima kasih berkenan memberi ilmunya. Terima kasih udah berkenan hadir di Udah sini. berkenan hadir di sini juga. Terima kasih kembali. Saya juga senang ketemu anak-anak yang cantik dan ganteng. Insya Allah Masya anak Allah. soleh dan salehah ya. Amin. Pintar. Amin. Oke, mungkin sampai sini aja episode podcast kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.